Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Hafsa Altafiana dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep akidah dalam Islam. Pengertian akidah secara bahasa atau etimologi yaitu ketepatan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan, sedangkan pengertian akidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Lalu yang kedua ada pengertian akidah secara istilah atau terminologi. Akidah menurut istilah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh yang tidak mencampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Lalu di sini saya menambahkan tentang akidah menurut seperti para ulama gitu. Di sini ada menurut Hasbi Asyidiki, yaitu akidah menurut ketentuan bahasa Arab ialah sesuatu yang dipegang teguh dan terhunjam kuat di dalam lubuk hati, jiwa, dan tak dapat beralih daripadanya. Lalu di sini ada ruang lingkup pembahasan akidah Islam. Yang pertama ada uluhiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilahi seperti wujud Allah, sifat-sifat Allah, dan lain-lainnya. Yang kedua ada rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya, yakni mengimani dan meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta ini. Yang ketiga ada ruhiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, roh, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada nubuwah atau kitab, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada sam'iyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i atau dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga neraka, dan lainnya. Lalu di sini ada prinsip-prinsip akidah dalam Islam. Ada 3 prinsip di sini. Yang pertama ada bertauhid dan tidak menyembah lain selain Allah. Yang kedua, melakukan ketaatan pada Allah. Ketiga, berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bertauhid dan tidak menyembah selain Allah, yaitu hal utama dan pertama yang perlu dilakukan ketika sudah mengikrarkan diri menjadi seorang muslim adalah hanya dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Lalu yang kedua, melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah juga berarti harus siap untuk menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga, berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Orang yang berakidah baik tentunya sudah sangat memahami bahwa perbuatan syirik merupakan dosa besar. Jadi pasti akan menjauhi tentang hal-hal yang membuat diri kita itu berdekatan dengan kesyirikan. Lalu yang kelima, berikut ini beberapa contoh dari penerapan salimul akidah. Yang pertama, tidak mengkafiri muslim lainnya. Kedua, mengutamakan Allah dibanding makhluk-makhluk lainnya. Yang ketiga, mengingkari orang yang mengolok-olok ayat Allah dan tidak bergabung bersama mereka. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan uluhiyah. Lalu ada tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak meminta berkah dengan mengusap-ngusap kuburan,
lalu mempelajari asma dan sifat Allah, ada berteman dengan orang-orang salih dan meneladaninya, menyakiti terhapusnya dosa, meyakini terhapusnya dosa dengan taubat nasuha, menyadari bahwa kematian dapat datang kapan saja, meyakini bahwa masa depan ada di tangan Islam, lalu berusaha meraih manisnya iman, berusaha meraih manisnya ibadah, dan yang terakhir adalah merasakan adanya para malaikat mulia yang mencatat amalnya. Lalu di sini ada beberapa manfaat yang telah mempelajari akidah Islam. Yang pertama, memperoleh petunjuk hidup yang benar. Yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan yang akan membawa kerusakan dan jauh dari kebenaran. Yang ketiga, memperoleh ketenangan hidup yang hakiki karena ada hubungan batin dengan Sang Pencipta. Keempat, tidak mudah terpengaruh dengan dunia yang sifatnya sebentar dan yang kekal adalah akhirat. Kelima, mendapat jaminan surga jika akidahnya tak tercampur dengan syirik dan selamat dari kekalnya neraka. Yang terakhir ada membebaskan diri dari ubudiyah atau penghambaan kepada selain Allah, baik bentuknya kekuasaan, harta, pemimpinan maupun lainnya. Lalu di sini selanjutnya yang dari slide sebelumnya, manfaatnya ada membentuk pribadi yang seimbang. Lalu ada kedelapan, merasa aman dari berbagai macam rasa takut dan cemas, takut kepada kurang rezeki terhadap jiwa, harta, keluarga, jin, dan seluruh manusia termasuk takut mati, sehingga dia penuh tawakal kepada Allah. Kesembilan, akidah memberikan kekuatan kepada jiwa, sekokoh gunung, dia hanya berharap kepada Allah dan ridho terhadap segala ketentuan Allah. Yang ke-10, akidah Islamiyah adalah asas persaudaraan atau ukhuwah dan persamaan, tidak berbeda antara miskin dan kaya, pintar dan bodoh, pejabat dan rakyat jelata, antara kulit putih dan hitam, dan antara Arab dan bukan, kecuali takwanya di sisi Allah. Lalu akidah yang benar dalam Islam itu adalah akidah yang benar dan lurus serta terjamin dari kontaminasi, adalah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dijalankan oleh para sahabatnya. Akidah ini tidak terlalu rumit serta tidak terjebak dengan perdebatan masalah teologis yang membingungkan. Akidah ini bisa dibicarakan dengan mudah oleh para ilmuwan, filosof, dan kebanyakan umat. Akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah akidah yang diperuntukkan untuk semua kalangan dan tidak kurang kekuatan ilmiahnya dari pecahan-pecahannya yang sering terjebak beradu argumen dengan aliran teologi berat yang cenderung asyik bermain di wilayah logika semesta. Satu lagi keistimewaan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu akidah ini mampu menanamkan jiwa dan lurus serta kekuatan luar biasa di dalam hati para penganutnya, sehingga mampu mengubah kehidupan miskin dan terbelakang menjadi peradaban besar dunia yang eksis bukan hanya pada masalah ukhrawi tetapi juga masalah duniawi. Lalu ada pokok-pokok bahasan dalam akidah Islam. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci yaitu Al-Quran, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Lalu yang terakhir di sini saya akan menjelaskan apa saja fungsi akidah. Akidah dapat menimbulkan optimis dalam kehidupan. Yang kedua, akidah dapat menumbuhkan kedisiplinan. Ketiga, akidah berpengaruh dalam meningkatkan etos kerja. Keempat, membebaskan kita dari ubudiyah atau penghambaan kepada selain Allah, baik bentuknya menghamba pada kekuasaan, harta, pemimpin
yang lainnya. Kelima, membentuk pribadi yang seimbang, yaitu selalu taat kepada Allah baik dalam keadaan suka maupun duka. Keenam, kita akan merasa aman dari berbagai macam rasa takut dan cemas, takut kepada kurangnya rezeki, terhadap jiwa, harta, keluarga, jin, dan seluruh manusia, termasuk takut kepada kematian, sehingga diri kita penuh tawakal kepada Allah. Ketujuh, akidah memberikan kekuatan kepada jiwa untuk sekokoh gunung. Akidah hanya berharap kepada Allah dari ridha terhadap segala ketentuan Allah. Kedelapan, akidah Islamnya terhadap berdasarkan kepada persaudaraan dan persamaan, tidak membedakan antara miskin dan kaya, antara pejabat dan rakyat jelata, dan seterusnya, kecuali kadar ketakwaan kita kepada Allah. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian untuk materi konsep akidah dalam Islam. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.